Setiap kesuksesan besar selalu dimulai dari langkah kecil yang penuh perjuangan. Begitu pula dengan kisah Djarum, salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia yang telah mengglobal. Namun, di balik kejayaan ini, ada kisah panjang penuh liku yang dimulai dari seorang pria sederhana bernama Wei Wiguan. Ia bukanlah konglomerat sejak lahir, melainkan seseorang yang membangun segalanya dari nol dengan kerja keras, tekad, dan keberanian untuk bangkit dari keterpurukan. Bagaimana perjalanan hidupnya hingga berhasil membawa Djarum menjadi raksasa industri rokok kretek? Simak kisah inspiratif ini. Wei Wiguan lahir di Lasem, sebuah kota kecil di pesisir utara Jawa Tengah yang dikenal sebagai pusat komunitas Tionghoa di Indonesia. Tanggal lahirnya tidak tercatat secara pasti, tetapi ia tumbuh dalam keluarga sederhana yang mengajarkannya nilai-nilai kerja keras sejak dini. Sebelum terjun ke industri rokok, Wei Wiguan pertama kali mencoba peruntungan di bisnis kembang api. Pada tahun 1930, ia mendirikan pabrik kembang api dengan merek Leo di Rembang, Jawa Tengah. Merek ini dengan cepat berkembang menjadi salah satu yang paling dikenal di Indonesia saat itu. Namun, kesuksesan ini tidak bertahan lama. Pada tahun 1938, sebuah tragedi besar menimpa usaha kembang api Wei Wiguan. Pabriknya mengalami ledakan dahsyat yang menyebabkan korban jiwa dan kehancuran besar. Kejadian ini menjadi pukulan berat baginya, tetapi bukan akhir dari perjalanannya. Ia tidak menyerah, melainkan mulai mencari peluang baru. Setelah menutup usaha kembang apinya pasca kemerdekaan Indonesia, Wei Wiguan mulai melirik industri rokok kretek. Ia melihat bahwa rokok kretek memiliki potensi besar, terutama karena Kudus dikenal sebagai kota kretek yang menjadi pusat industri rokok berbasis cengkeh di Indonesia. Pada tahun 1951, ia membeli sebuah perusahaan rokok kecil bernama NV Muruk, yang saat itu nyaris bangkrut. Perusahaan ini memiliki merek Djarum Gramofon, yang kemudian disederhanakan menjadi Djarum. Dengan modal keberanian dan visi yang kuat, Wei Wiguan mulai merintis ulang usaha ini dengan sistem produksi sederhana dan tenaga kerja terbatas. Awal perjalanan Djarum tidaklah mudah. Dengan hanya 10 karyawan, proses produksi masih dilakukan secara manual dengan peralatan sederhana. Wei Wiguan tidak hanya berperan sebagai pemilik, tetapi juga terlibat langsung dalam produksi dan pemasaran. Ia turun langsung menjajakan produknya ke berbagai daerah, meyakinkan pelanggan bahwa rokoknya memiliki cita rasa khas yang lebih baik dibanding kompetitor. Strategi ini perlahan membuahkan hasil. Rokok Djarum mulai dikenal luas dan permintaan meningkat. Wei Wiguan pun berinvestasi dalam pengembangan teknologi dan bahan baku berkualitas untuk meningkatkan kualitas produknya. Namun, tantangan besar datang pada tahun 1963. Sebuah kebakaran besar melanda pabrik Djarum, menghancurkan sebagian besar fasilitas produksi. Tak lama setelahnya, Wei Wiguan wafat, meninggalkan perusahaan dalam kondisi krisis. Banyak yang meragukan apakah Djarum dapat bertahan setelah kepergiannya. Setelah wafatnya Wei Wiguan, kepemimpinan Djarum jatuh ke tangan dua putranya, Michael Bambang Hartono dan Robert Budi Hartono. Alih-alih menyerah, mereka mengambil alih kendali dengan tekad untuk meneruskan warisan sang ayah. Michael dan Budi Hartono mulai melakukan modernisasi besar-besaran. Mereka mendirikan Departemen Penelitian dan Pengembangan R&D untuk meningkatkan kualitas produk dan efisiensi produksi. Mereka juga mulai mengadopsi teknologi mesin untuk mempercepat produksi dan memperluas distribusi ke seluruh Indonesia. Pada tahun 1972, Djarum mulai mengekspor produknya ke pasar internasional seperti Tiongkok, Jepang, Belanda, dan Amerika Serikat. Produk-produk unggulan seperti Djarum Super dan Djarum Black pun mendapatkan sambutan luar biasa di pasar global, mengukuhkan posisi Djarum sebagai salah satu produsen rokok kretek terbesar di dunia. Seiring berkembangnya Djarum, Michael dan Budi Hartono tidak hanya fokus pada industri rokok. Mereka mulai mendiversifikasi bisnis ke sektor lain, termasuk perbankan dengan mengakuisisi Bank Sentral Asia, BCA, properti melalui Project Grand Indonesia, dan elektronik dengan merek Polytron. Diversifikasi ini membuktikan bahwa kesuksesan Djarum tidak hanya bergantung pada rokok, tetapi juga mampu berkembang di berbagai sektor industri lainnya. Keluarga Hartono bahkan berhasil menempati posisi sebagai orang terkaya di Indonesia selama bertahun-tahun. Selain bisnis, keluarga Hartono juga berkontribusi besar dalam pengembangan olahraga di Indonesia. Pada tahun 1974, mereka mendirikan PB Djarum, sebuah klub bulu tangkis yang telah melahirkan banyak atlet berprestasi dunia seperti Lim Swee King dan Alan Budi Kusuma. Michael Hartono sendiri bahkan menjadi atlet bridge tertua yang mewakili Indonesia pada Asian Games 2018. Hal ini menunjukkan bahwa semangat kompetisi dan inovasi tidak hanya diterapkan dalam bisnis,
tetapi juga dalam kehidupan pribadi mereka. Kisah sukses Jarum adalah bukti bahwa kerja keras, ketekunan, dan inovasi adalah kunci utama dalam meraih keberhasilan. Wei Wiguan memulai segalanya dari nol, menghadapi berbagai tantangan, tetapi tidak pernah menyerah. Keputusan dan nilai-nilai yang ia tanamkan terus diwarisi oleh generasi penerusnya, menjadikan Jarum bukan hanya sebagai merek rokok ternama, tetapi juga sebagai salah satu perusahaan paling berpengaruh di Indonesia. Dari pabrik kecil di Kudus hingga menjadi raksasa bisnis multinasional, kisah Wei Wiguan dan Jarum akan selalu menjadi inspirasi bagi siapapun yang ingin meraih kesuksesan melalui kerja keras dan visi yang besar.